Sudah 3 hari sejak meninggalnya atau sejak wafatnya Olga Syaputra. Dan luar biasanya adalah bahwa berita tentang Olga Syaputra sampai detik ini masih saja terus bergulir di mana saja. Di semua stasiun TV, di semua berita masih mengenai tentang Olga Syaputra. Hitam Putih sendiri kemarin sudah membawa Rubens untuk bicara empat mata dengan saya dan menguak banyak sekali peristiwa-peristiwa tentang Olga. Gosipnya dan sebagainya, apa yang benar, apa yang tidak benar dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang belum dibahas sebenarnya, yaitu adalah tentang bagaimana sih hidup seorang Olga Syaputra sebenarnya, kedermawanan dia, dan yang paling penting adalah apa yang menyebabkan Olga Syaputra sampai meninggal dunia. Penyakit apa yang dideritanya, dan siapa yang bisa terjangkit oleh penyakit tersebut, dan mengapa bisa terjangkit oleh penyakit tersebut, dan apakah penyakit tersebut juga bisa menyerang Anda. Itu yang paling penting. Malam ini kita akan membahas tentang semua itu. Karena saya memiliki seorang bintang tamu, seorang ibu-ibu yang anaknya juga memiliki penyakit yang sama dengan Olga Syaputra, meningitis, radang otak. Dan ibu ini ternyata pengobatan anaknya itu dibiayai oleh Olga. Sampai pada saat itu dia harus bersusah payah untuk datang ke pemakaman Olga. Kita lihat dulu gambaran berikut ini, silakan. Langsung saja kita akan bicara dengan Ira dan Anissa, anak yang berusia 5 tahun yang menderita penyakit meningitis. Ini adalah Ibu Ira. Silakan. Iya, saya. Sebelum saya tanya, kalau saya boleh tahu itu sepatunya khusus ya? Sepatu khusus buat fisioterapi. Karena? Biar nggak bengkok ke luar atau ke dalam. Oh, biar tidak bengkok keluar atau ke dalam. Tapi tidak ada hubungannya dengan meningitisnya? Enggak sih, sama emang kan rata-rata kalau anak meningitis itu badannya kaku. Oh iya, karena kaku makanya harus diterapi dengan sepatu tersebut. Iya, dengan sepatu. Oke, Anissa ini usia 5 tahun. Usianya 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Iya. Tapi dia bisa komunikasi dengan ibu, bisa bicara. Komunikasi bisa paling ya au aja. Karena sakitnya itu. Iya. Ya? Karena sakitnya dan Apa sayang? baik. Iya sayang. Iya. Kabarnya bahwa Anissa ini biaya pengobatannya dibantu atau diberikan sama Olga, betul Ibu? Iya, dibantu. Dibantu sejak dia masih catatan Olga 2012. Dibantu. 2012 Iya. dibantu oleh Olga. Iya. Gimana sih tanya ketemu dengan Olga? Waktu itu kan saya rutin kontrol ke fisioterapi Fatmawati. Diikutin sama krunya untuk ke rumah acara syuting itu, catatan Olga. Catatan Olga. Iya. Lalu setelah itu Olga? Si Olganya ngasih bantuan berupa santunan. Santunan? Itu sama aku. Itu dari Olganya sendiri ya? Iya, pokoknya semuanya dari Bang Olga sendiri. Pribadi? Iya, sama kursi rodanya. Santunannya apa? Berupa uang. Uang? Iya. Itu sekali atau terus? Itu terus. Terus? Iya. Terus berarti selama? Selama sampai 2013-14 ya, sebelum dia berobat ke Singapura. Sebelum Olga berobat ke Singapura? Iya. Dan boleh tahu besar santunan? Kenapa, Pak? Boleh tahu berapa besar? Ya sekitar minimal 2 jutaan. Per bulan? Iya. Dikasih. Itu untuk membantu pengobatan? Pengobatan. Berapa sih yang Ibu guna biaya pengobatan ini berapa sih Bu sebenarnya? Ya terus terang aja ya Mas ya, kalau buat obat ya kadang-kadang nggak ditransfer semua sama BPJS. Jadi suka kita beli obat, dilempar keluar, ke apotek keluar, kita beli sendiri. Sebulannya aja kita bisa di atas 200 lebih buat beli obatnya. 200.000 lebih lah. 200.000 lebih? Iya. Sebulannya? Iya. Oke, itu setelah dibantu BPJS? Itu kalau obatnya nggak dibantu sama BPJS. Tapi pengobatan dibantu oleh BPJS?
Alhamdulillah selama ini pakai BPJS. Bantuan BPJS, oke. Dan kalau sekarang, boleh tahu kalau sekarang statusnya Anissa sendiri bagaimana? Apakah sudah dalam keadaan membaik atau bagaimana posisinya sekarang? Keadaan Anissa sekarang lagi masih, maksudnya belum stabil, masih berobat jalan. Masih berobat jalan. Iya. Dokter pernah mengatakan sampai kapan dan gimana? Ya rencana sih umur 12 tahun rencana mau operasi otaknya. Umur 12 tahun? Iya. Operasi otak? Iya, biar kondisinya stabil. Artinya dari sekarang hingga umur 12 tahun? Iya. Ya kan rencana operasi umur 12 tahun, tapi ngelihat kondisi paru-parunya sama kondisi badannya dia stabil dulu gitu. Ya artinya dari usia sekarang hingga 12 tahun dalam keadaan seperti ini, Nak? Iya. Oke. Paru-parunya juga ada masalah katanya? Iya, paru-parunya ada bermasalah. Dia paru-parunya kena infeksi paru-paru pneumonia. Kena pneumonia? Iya. Infeksi paru-paru? Iya. Oke. Awalnya, bisa cerita awalnya kenapa bisa sakit gini, kenapa? Awalnya dia flu biasa, Mas, sering batuk pilek. Batuk pilek? Demam tinggi. Demam tinggi? Demam tingginya sampai 42. Wow, itu Ya, tinggi sekali ya, 42 terus dia itu tinggi sekali. sempat kejang-kejang, terus nggak sadar, itu koma 1 bulan. Koma selama 1 Iya, bulan, itu di rumah sakit? Di rumah sakit. Itu usia? Umur 1 tahun 3 bulan itu. 1 tahun 3 bulan? Iya. Lalu setelah itu Anda bawa, apa yang mengatakan bahwa ini kena meningitis? Hasil scan EEG-nya semua dijelasin semua ke dokternya. Dan dokter mengatakan terkena meningitis? Iya. Dokter mengatakan bisa sembuh? Ya pokoknya insya Allah kalau emang kondisinya anaknya fisiknya kuat, mau rencana operasi, mudah-mudahan ada perubahan gitu. Oke, dan kenapa harus usia 12 tahun? Kondisi paru-parunya belum stabil soalnya ini masih banyak cairannya. Tapi bisa dioperasi di usia lebih muda? Sebenarnya? Bisa. Bisa? Bisa. Sayang, iya sayang. Iya, iya, iya. Enggak, Bu. Iya. Boboin. Ngantuk ya? Pengen tuh bobo. Ya bobo sayang. Iya. Sayang, bobo. Iya. Iya, tuh ada om tuh, ada om. Iya. Anissa. Iya, panggil om tuh. Dipanggil om tuh. Tuh, panggil om ya, Dak. Iya. Ibu dengan Anissa kemarin sempat melayat Olga ya? Iya, saya sempat datang ke rumah duka. Itu modal nekat, Mas ya. Saya terus aja nggak megang alamat, nggak tahu tuh letak duren sawit sedaerah mana gitu ya. Kita modal nekat. Saya naik angkot dari Depok sampai ke rumahnya Bang Olga. Kenapa sampai begitu, Bu? Ya karena saya merasa bagaimana ya, utang budi lah ya, Mas ya. Istilahnya merasa utang budi sama Bang Olga karena dia orangnya baik, terus sayang sama anak saya. Dan Anda gimana caranya? Akhirnya berhasil ke sana? Ya, alhamdulillah Duren Sawit? saya nanya-nanya di terminal Kampung Melayu sama supir-supir angkot, dikasih tahu ini angkot ini Bu yang lewat rumahnya. Ya udah saya itu aja sama supirnya, bilang sama supirnya kalau minta diturunin dekat rumahnya Olga. Bantuan dari Olga artinya stop ketika dia Berobat ke Singapura. berobat ke Singapura tersebut, stop. Iya, berhenti, maksudnya nggak ada kabar-kabarnya gitu. Ya, karena Olganya juga sedang sakit saya ya, juga pasti ya. ngertiin, maklumin guys, yang namanya kondisi Bang Olga lagi sakit ya Bang, jadi ya saya maklumin. Ya, dan setelah stop bantuannya, ada bantuan dari tempat lain? Ada. Ada bantuan dari tempat lain Iya. juga pasti. Dari yayasannya dia. Dari yayasan ada bantuan. Iya. Oke. Dan ini kalau misalnya seperti ini, ibu kerjanya apa, Bu? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Iya. karena harus mengurus Anissa Ngurusin 24 Anissa, jam berarti ya? Iya. Ada adiknya juga soalnya. Ada adiknya juga? Adiknya 3 tahun setengah. Adiknya berusia 3 tahun setengah. Ini berarti Anissa adalah anak pertama? Anak ketiga dari 4 bersaudara. Oh, anak ketiga dari 4 saudara. Oke, dan Anissa tidak di rumah sakit, berarti sekarang sudah rawat jalan di Ya, rumah? berobat jalan, kecuali kalau dia kondisinya drop, dia harus masuk. Harus masuk. Iya.
Itu selang yang masuk ke dalam hidung itu selang untuk makanan? Iya, buat minum susu dan makanan. Minum susu dan makanan? Iya. Berarti semuanya lewat? Lewat selang sondenya. Ini harus diganti berarti ya setiap? Ya, ini setiap minggu kita harus kontrol ke rumah sakit, harus ganti selang. Soalnya kalau nggak diganti takut berjamur di dalam lambungnya, takut terjadi infeksi di lambung. Jadi harus diganti setiap minggunya. Harus diganti setiap minggunya? Iya. Anda kan bilang bahwa Anissa sempat koma selama 1 bulan. Iya. Itu benar-benar koma maksudnya? Benar-benar koma, nggak sadar sama sekali. Sama sekali tidak sadar. Itu ada di rumah sakit? Iya, itu masuk di ruangan ICU. Biaya berapa itu? Itu selama dia koma sampai perawatan 3 bulan itu biayanya sekitar 75 juta. Tapi ya saya minta bantuan dari sanak saudara lah, istilahnya dulu saya belum punya surat apa-apa soalnya belum ada BPJS juga belum ya? ada BPJS tahun 2010 belum ada BPJS, jadi minta bantuan lah saweran sama saudara-saudara. Artinya BPJS juga sangat membantu sekarang ya? Alhamdulillah sangat membantu membantu sekali, ya? Ibu sendiri dijelaskan tidak oleh dokter apa yang menyebabkan penyakit meningitis pada Anissa ini? Iya, dijelaskan sama dokter itu terjadi karena virus dari paru-parunya naik karena? ke otak. Virus paru-paru. Virus dari paru-paru? Iya, naik ke otak. Naik ke otak? Iya. Jadi awalnya paru-paru dulu? Iya, emang dia awalnya flu dulu kan, flu batuk. Flu dan batuk, lalu? Langsung dia panas demam tinggi kejang-kejang itu. Dan virusnya naik ke otak? Iya, naik ke otak. Sampai nggak sadarkan diri gitu, kayak koma. Sampai tidak sadar. Iya. Pada saat Anissa flu dan batuk dan panas, ibu ke dokter tidak pada saat itu? Iya, ke dokter. Saya sempat ke dokter 3 kali, ke dokter klinik ya, misalnya dokter dekat di rumah. Terus kata dokter, nggak apa-apa, ini flu biasa kok Bu, ini dikasih obat antibiotik, obat turun panas, obat flu batuknya sudah. Ternyata pas panasnya udah 2 hari, itu nggak turun-turun. Nah, saya berobat lagi, pindah lagi dokter yang lain, ke klinik lain. Ternyata sama juga, nggak turun juga. Pas tengah malam jam 1 kejang-kejang, saya langsung ke UGD, ke rumah sakit, di rumah sakit Jakarta Timur. Oke. Nah ini mungkin ada ada yang mau saya sampaikan juga nih. Tapi nanti ada dokter sebenarnya yang akan membenarkan masalahnya kalau saya salah. Tapi banyak kan orang salah ketika flu atau batuk atau radang itu menggunakan antibiotik. Yang banyak orang tidak tahu bahwa antibiotik itu untuk menangkal virus. Menangkal bakteri, bukan virus. Untuk menangkal bakteri, jadi bukan virus. Jadi kalau Anda kena flu, Anda demam, dan itu virus, Anda makan antibiotik seperti apapun tidak sembuh. Karena antibiotik itu untuk menangkal bakteri, bukan virus. Tapi kebanyakan kalau Anda ke dokter, flu dan batuk langsung dikasih antibiotik. Sedangkan di luar udah tidak boleh itu, tidak boleh. Jadi kalau Anda flu dan batuk, kita harus tahu dulu ini karena virus atau karena bakteri. Kalau karena virus, tidak boleh dimasukkan antibiotik sama sekali. Yang harus dimasukin ya istirahat dan sebagainya atau vitamin dan sebagainya. Kalau itu benar-benar bakteri baru dimasukkan antibiotik, dan itu banyak yang salah. Jangan kali kalau Anda ke dokter, tapi nanti saya akan tanya dengan dokter kalau saya benar atau tidak. Tapi kalau Anda ke dokter dikasih antibiotik, tanya dulu tahu dari mana ini bakteri atau virus. Itu yang harus benar-benar dipertanyakan. Dan Olga memberikan kursi roda ya. Iya. Memberikan kursi roda untuk Anissa. Iya. Memang Anissa bisa duduk biasa didorong. Selama terapi 4 tahun ini, alhamdulillah udah bisa duduk di kursi roda. Sudah bisa duduk di kursi roda. Oke. Saya mau tanya Bu, Anissa dalam keadaan seperti ini, dia pernah tersenyum tidak? Belum respon Mas. Paling dia nangis aja misalnya. Tidak pernah tersenyum? Tidak pernah tersenyum, soalnya belum respon dari sarafnya. Tidak respon dari sarafnya? Iya. Jadi maksudnya, mungkin saya harus tanya ke dokter. Jadi maksudnya dia tidak mengerti sekarang? Iya, nggak respon sama sekali. Kalau dia diajak bercanda atau ketawa nggak bisa. Tersenyum aja nggak bisa. Hanya bisanya nangis aja, kalau dia aus pasti nangis. Ibu gimana melihat Anissa kayak gini? Ya sedih sekali ya Mas ya ngelihat anak kondisi begini ya. Tapi ya bagaimana ya, kita harus tabah ya Mas ya, menghadapi kenyataan. Pernah Ibu nangis melihat Anissa? Pernah. Pertama dia bangun dari koma aja, saya ngelihat kondisinya dia udah sangat menyedihkan sekali gitu ya, istilahnya prihatin gitu.
Tapi ya bagaimanapun ini Saya lihat anak ibu titipan sayang banget Allah. dengan Anissa ya. Sayang sekali. Walaupun seperti ini Bu ya. Iya. Kondisi kayak gini ya Allah mungkin percaya sama saya untuk nitipin anak yang spesialis begitu, yang khusus spesialis begitu. Saya tidak tahu Anda lihat apa tidak, tapi dari sisi saya melihat Anissa tuh cantik sekali. Kita lanjut selain satu itu. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Baik, untuk Anda yang mengikuti hitam putih dari segmen pertama tadi, ini adalah Anissa dan kita membuka donasi untuk Anissa di Bank BTN. Donasinya kita keluarkan di bawah ini atas nama Ira Siti Hartati. Oh, belum bisa dinaikkan. Oke, baik, kalau gitu saya sebutkan saja. Mohon buat Anda yang mau membantu, mohon dicatat karena kita belum bisa menaikkan template di bawah. Ini adalah Bank BTN ya, Bank BTN di nomor 00519 00519 0151 51 0003268 dan sudah kami masukkan ke Twitter kami di @hitamputih-t7. Jadi silakan bagi Anda yang mau membantu, silakan. Kita membuka donasi atas nama siapa tadi? Anissa siapa? Safira. Oke. Jadi silakan, kita sudah melemparkan ke Twitter kami. Bagi Anda yang bantu silakan cek di Twitter kami atas nama Ira Sri Hartati. Atas nama Ira Sri Hartati. Baik, kita juga mau ngundang seorang dokter karena sebenarnya saya udah ada dokter di sini, cuman dokter saya ada apa? enggak. Iya. Dokter saya kurang ilmu pengetahuan. Nah itu, saya bukan kurang ilmu pengetahuan, tapi saya kurang mendalami. Oh, kurang mendalami. Iya, iya. Kalau yang ini kan pas bidangnya, Pas ya kan? bidangnya, Kalau ya. aku kan dokter umum, kalau ini udah spesialis dan memang bidangnya. Iya, iya, Jadi iya, kalau iya. Mas Dedi mau tanya sampai ke akar-akarnya, sampai tembus lebih dalam lagi, silakan. Kalau kamu dokter? Kalau aku Dokter umum? Iya. Ah, dokter umum saya flu dikasih obat diare saya. Masa sih? Lo bagus, yang penting flu-nya hilang kan? Oh iya, iya, tapi jadi diare ya. Gak apa-apa, berarti itu masalah baru biar berobat lagi kan? Oh iya benar. Iya. Wah, ini adalah Dokter Ziki Zombaya, dokter spesialis syaraf Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Dokter Ziki ya, berarti ya. Ziki, silakan dokter. Oke. Silakan, boleh bicara dok. Nah, oke. Tadi saya di ini kursi berat sekali. Oke. Tadi saya di segmen satu sempat ngomong bahwa sebelum kita ke meningitis, jadi benarkan kalau saya salah. Benarkan kalau saya salah, maksudnya walaupun saya salah, tolong Anda bilang benar ya. Iya, benarkan kalau saya salah. Diralat bila ada kesalahan. Ah, iya, saya bilangnya benarkan kalau saya Oh salah. iya, iya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali ketidakpengetahuan tentang antibiotik menurut saya. Karena biasanya kalau orang flu sakit langsung dikasih antibiotik. Sedangkan antibiotik setahu saya untuk bakteri bukan untuk virus. Benar tidak itu dokter? Karena harus dibenarkan ya benar. Benar ya benar. Karena harus dibenarkan. Benar. Tapi kenapa banyak sekali dokter yang akhirnya langsung memberikan antibiotik gitu dok? Sebenarnya mungkin kalau apa ya, untuk mengetahui itu suatu virus atau Susah. bakteri itu memang agak susah. Karena biasanya virus sama bakteri baru berdiferensiasi atau berubah gejalanya setelah 3 atau 5 hari. Kalau ada pasien datang terus itu masih dalam onset sekitar 2 hari, biasanya dokter nggak ambil resiko jadi memberi antibiotik. Memberikan Untuk antibiotik. mengcover, karena Untuk mengcover. belum bisa didiferensiasi antara virus dan bakteri. Tapi secara teori yang Mas Dedi bilang benar. Sedangkan antibiotik yang terlalu berlebihan juga tidak baik untuk Ya, betul, kita kan. betul. Oke. Tapi ada yang bilang juga dok, katanya kenapa dikasih antibiotik? Mungkin karena kayak di Indonesia jelek, banyak polusi segala macam. Jadi supaya penyakitnya tidak tambah parah dan tidak terjadi infeksi sekunder gitu. Gimana? Betul, dokter sebelah saya soalnya kan. Salah kan saya nanya sama dokter. Iya, tapi betul. Maksudnya karena ya balik lagi, kita lingkungannya itu jarang kondisi kita terinfeksi virus saja. Biasanya karena kondisi lemah, virus masuk,
Beberapa saat kemudian karena kondisinya yang lemah, bakteri juga akan masuk. Jadi antibiotik jatuhnya sebagai payung. Payung, pengcover. Ya, mengcover. Oke, baik. Kalau meningitis sendiri, ini sebenarnya kenapa, dokter? Meningitis itu sebenarnya itu basicnya adalah infeksi ya. Infeksi Infeksi terhadap selaput otak. selaput otak? Ya. Bagian mana itu selaput otak? Jadi otak itu dilapisi semacam kulit. Berarti seperti horizon gitu ya, kalau Ya. di bumi ya? Dilapisi kulit selaput yang namanya mening. Betul. Namanya mening. Ditambah kata itis karena dalam bahasa Latin itis artinya radang. Oke. Jadi radang selaput otak. Nah, meningitis ini terjadi karena ada mikroorganisme, baik itu bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur atau TBC yang menginvasi sehingga masuk dan menginfeksi si selaput otak tersebut. Maaf, saya kurang mengerti nih. Jadi Ya. kan ini penyakit sama yang diderita oleh Olga Saputra ya. Dan tadi Anda mengatakan ini bisa bakteri, bisa virus, bisa TBC dan TBC jamur. apa, tuberkulosis Ya. dan jamur. Berarti kenapa bisa ke selaput otak? Karena sebenarnya gini, jadi Tuhan itu menciptakan kepala kita, otak kita itu dilindungi oleh sistem kekebalan yang sangat hebat dan tidak gampang terinfeksi. Gampang terinfeksi? Tidak gampang. Oke. Mas Dedi mungkin sering flu gitu ya, tiap tahun ada flu, tapi kita nggak setiap tahun meningitis kan. Nah, jadi artinya untuk sampai terjadi meningitis itu sangat-sangat Kecil? nggak gampang, sangat nggak gampang. Kalau bisa sampai terjadi meningitis berarti ada faktor yang lainnya. Contoh, daya tahan tubuhnya yang sangat turun. Panas yang tinggi sekali? Itu adalah gejala. Tapi yang bisa menyebabkan meningitis adalah satu, daya tahan tubuh sangat turun. Yang kedua, si penyebab meningitis tadi, baik virus, bakteri, TBC, dan lain-lain itu, dia terlalu ganas. Jadi bisa masuk. Tapi pada prinsipnya, ketika daya tahan tubuh kita baik-baik saja, otak tidak akan mudah terinfeksi. Maaf, artinya bisa saja pada kasus Olga Saputra, bisa saja pada kasus Olga karena Olga kecapean. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena setahu saya dia tidur jarang, dia syuting dari pagi sampai malam, makan tidak benar katanya. Itu sangat mungkin bisa menuju ke meningitis. Sangat mungkin. Kurang istirahat otomatis daya tahan tubuh turun. Nah, ketika itu mulailah apapun bisa masuk sampai menembus ke selaput otak tadi. Oke. Nah, tadi kalau katanya dari infeksi paru-paru virus naik ke atas bisa juga. Sangat mungkin juga. Jadi meningitis selain tadi saya sebutkan adanya si kekebalan yang turun, adanya kuman yang mengganas, juga ada istilahnya apa ya? Tempat masuk. Arti tempat masuk ada jalurnya. Satu mungkin dari paru-paru, infeksi paru yang berat. Dua, dari THT, misalnya ada infeksi telinga berat, infeksi tenggorokan berat, atau gigi berlubang. Gigi berlubang? Iya, gigi berlubang bisa menyebabkan meningitis? Kalau misalnya gigi berlubangnya sudah sangat berat dan daya tahan tubuh kita turun, kuman yang dari sini naik ke atas. Naik ke atas? Kalau daya tahan tubuhnya sangat kurang? Iya. Oke, ya artinya kecapean dan sebagainya, itu bisa kan? Betul. Oke, nah gejala awalnya apa nih? Kita taunya bahwa ini sampai atau tiba-tiba saja sudah ada di otak, atau ada cara untuk mencegah gitu, gimana? Ada. Gejala awal yang pasti muncul adalah satu, sakit kepala hebat. Sakit kepala hebat? Hebat, ya. Yang kedua, karena ini suatu radang, infeksi, pasti ada demam. Maaf, tolong didefinisikan sakit kepala hebat itu seperti apa? Oke. Kalau kita suka sakit kepala ya, sakit kepala itu masih bisa kerja, masih aktivitas, minum obat warung masih membaik, sembuh, itu namanya sakit kepala biasa, kita bisa bilang. Tapi kalau sakit kepala hebat, sudah tidak bisa sampai kerja, sudah tidak bisa sampai bangun, bahkan secara ekstrim bisa sampai jambak-jambak rambut atau menjedot-jedotan kepala. Saya nggak mungkin itu kan? Iya betul, nggak mungkin. Menjedotin kepala kan mungkin. Menjedotin kepala mungkin. Nggak, dia jawabnya betul nggak mungkinnya itu lempeng barusan dokter. Iya. Tapi, nah, berarti itu sakit kepala yang luar biasa. Luar biasa. Lalu tadi setelah itu? Ada demam. Ada demam tinggi ya? Demam tinggi. Setinggi apa itu? Demamnya sebenarnya tidak ada patokan seberapa tinggi. Oke, tapi demam ya? Demam. Oke, lalu? Kemudian bisa diikuti oleh adanya kaku leher. Kaku leher? Kaku leher. Jadi leher tidak bisa ditekuk. Tidak bisa ditekuk. Kemudian pada fase lanjutannya bisa terjadi kejang. Kejang? Kejang.
Apakah ini artinya si virus atau apapun itu sudah naik ke atas atau bagaimana? Sudah naik. Sudah naik. Nah, pada saat si virus ini sudah naik menuju ke selaput otak, apakah bisa di-stop? Kalau dalam level ini? Dalam level ini bisa. Bisa di-stop? Bisa. Dengan cara? Dengan cara pengobatan, balik lagi, seberapa cepat dia berobat dan seberapa tepat ditangani. Nah, itu oke berarti. Tapi kalau hubungannya sama kelenjar getah bening bisa dok? Akhirnya misalnya ada infeksi di kelenjar getah bening, terus akhirnya naik juga ke otak gitu, menyebabkan meningitis? Kalau meningitis dari kelenjar getah bening sendiri mungkin itu dua cerita yang berbeda. Berarti ya. nggak mungkin ya? Iya. Tapi yang jadi masalah dengan Olga, setahu saya, setiap kali Olga kesini, kalau pada saat di hitam putih, dia kan suka ngeluh sama saya. Aduh, gue bener deh, ini kayak sakit banget deh, karena gue tuh bisa pingsan-pingsan, sakit kepala, gini. Dan masalahnya dengan Olga, maaf kalau saya salah ya, saya minta maaf dulu kalau saya salah, tapi ini dari apa yang beliau ceritakan ke saya. Ke dokter dong, gue bilang. Dan dia nggak pernah mau ke dokter gitu. Enggak, gue punya ini, ada orang pinter, gini. Dan saya selalu ngomong gitu, kalau Olga, kalau lu sakit, ke klinik, jangan ke klinik, saya bilang begitu. Karena akhirnya itu kali yang membuat prosesnya lambat sekali ya. Nah, itu mungkin buat pengetahuan kita juga dan buat Anda yang ada di rumah gitu. Biar bagaimanapun, saya tidak melarang Anda percaya terhadap apapun. Karena percaya itu adalah hak asasi manusia. Terserah Anda mau percaya duit tumbuh di pohon juga terserah gitu ya. Bukan masalah saya gitu. Tapi kalau Anda sakit, pertama kali Anda ke dokter dulu. Ke klinik, jangan ke klinik. Ya. Kalau ke dokter sampai salah, Anda bisa ke dokternya lagi. Kalau klinik Anda salah, nyari siapa Anda? Nah, ini Anda bilang bisa di-stop pada saat itu? Bisa. Dan sembuh? Bisa. Bisa sembuh? Bisa. Oke. Kalau proses, kalau dalam Anissa nih, kasus Anissa, ini berarti sudah lebih dari itu? Kemungkinan sudah lebih fasenya, sehingga semakin lama dia terpapar, otak kita terpapar oleh penyakit, maka untuk recovery-nya pun akan semakin sulit. Oke. Gimana proses recovery-nya? Dan apa yang menyebabkan kok Olga bisa meninggal? Kalau ada recovery, kenapa harus meninggal? Karena mungkin dari awal, untuk kasus Olga sendiri, saya tidak tahu dari awal. Okay. Tapi, ketika sudah terinfeksi, mungkin pada fase lanjut, dan pengobatannya pun mungkin tidak sesuai dengan penyebab. Artinya dari penyebab meningitis tadi saya sebut ada banyak ya. Ketika orang sudah kita curigai atau diagnosis meningitis, tahap kedua adalah kita harus cari kira-kira penyebab meningitis itu apa. Apakah si bakteri dan lain-lain tadi, dengan cara pengambilan cairan otak dari pinggang bawah. Itu nanti cairan otaknya kemudian kita akan periksa, kita lihat penyebabnya apa. Nah, penyebabnya apa baru kita terapi sesuai penyebab. Berarti lama dong prosesnya sendiri? Iya, jadi memang harus secepat mungkin kita diagnosis dan langsung Tapi tangani. tadi menurut Ibu Ira ya, katanya harus dioperasi. Mungkin ada. Jadi pada beberapa kasus meningitis bisa terjadi komplikasi. Karena ada infeksi, otomatis macam ada nanah di dalam selaput otak dan otak. Itu harus diambil. Itu akan menyebabkan perlengketan, sehingga aliran cairan otak akan terganggu. Ketika aliran cairan otak akan terganggu, maka ada penyumbatan di saluran tersebut, maka sumbatannya itulah harus biasanya kita akan lepaskan. Oke. Maaf dokter, saya nih dari tadi penasaran dengan Anissa di sini. Ketika seorang kena meningitis dan dalam keadaan seperti Anissa, apakah sebenarnya Anissa ini sadar apa yang kita omongkan? Atau dia tidak sadar? Itu banyak individual. Itu gradasinya sangat banyak. Tapi kemungkinan sadar. Tapi tidak bisa respon? Tidak bisa respon. Kenapa tidak bisa respon? Karena mungkin Anissa terkena masalah infeksi di dalam otaknya itu masih sangat muda. Sehingga pada saat kita, otaknya sel-selnya sedang berkembang. Tapi sel yang berkembang itu dihambat oleh proses infeksi. Sehingga perkembangan selnya terganggu. Jadi untuk mengerti, untuk berbahasa itu otomatis terganggu. Kalau sudah dewasa? Kalau sudah dewasa, tergantung kembali lagi seberapa hebat dan seberapa luas meningitis itu atau penyakit yang menyerang otaknya itu terkena. Jadi dia bisa saja koma gitu? Bisa. Pada fase lanjut bisa kejang dan bisa penurunan kesadaran, bahkan koma. Kehilangan kesadaran. Tapi kalau pada saat sembuh bisa biasa? Bisa biasa. Bisa biasa. Oke, apakah ini menular? Menular, kalau dibilang penyakit menular, penyakit infeksi di Indonesia emang dikatakan penyakit menular. Tapi menularnya tidak seperti, dalam arti kata tidak seperti menular seperti influenza.
Tidak kita berdekatan, ada yang bersin atau ada yang batuk itu tertular, tidak. Habis? Penularannya artinya gini, seperti mungkin kalau misalnya kita pergi umroh atau haji biasa ada vaksin meningitis, karena di daerah itu adalah daerah yang endemik, artinya banyak kasus meningitis. Jadi kita preventif karena kumannya di sana banyak yang bisa masuk ke tubuh kita, tapi bukan penularan dari orang ke orang. Bukan. Kalau Indonesia nggak endemis ya? Kalau Indonesia nggak. Tidak orang ke orang? Tidak. Apa bedanya kalau misalnya kita umroh itu kan juga orang ke orang? Tapi karena kumannya memang endemis di sana. Kumannya Wabah. habitatnya di sana lah. Habitatnya gitu. ada di Iya, sana. Jadi banyak. penyerangan antar kuman itu besar sekali. Iya, kemungkinan. Kalau di Indonesia tidak? Di Indonesia sebenarnya tidak. Oke, jadi tidak bisa orang ke orang. Tidak. Oke, Tapi jadi kalau nggak ada misalnya di tuh. dalam satu wilayah, misalnya di wilayah A, di situ mewabah terjadinya meningitis, berarti orang-orang di sekitar situ atau pendatang ke daerah situ bisa juga kan Bisa jadi juga. meningitis gitu ya? Seperti gini, misalnya contoh. Di Indonesia tuberkulosis yang paling banyak TBC. TBC bisa menyebabkan meningitis, tapi bukan kita tertular meningitis. Misalnya si A itu TBC, si B tertular TBC dari si A. Nah, karena daya tahan tubuh si B ternyata rendah, maka si B bisa terjadi meningitis TBC. Komplikasinya. Oke. Karena daya tahan Komplikasinya. tubuhnya lebih jelek gitu daripada Ya, si A itu. daripada si A. Jadi bukan artinya si A meningitis TBC, si B pasti meningitis TBC. TBC-nya menular, tapi meningitisnya proses. Ya oke. Saya akan lanjut lagi setelah satu ini karena masih banyak pertanyaan dan juga kita akan melihat ini. Kita akan berbincang dengan anak-anak yang sebenarnya dibantu oleh Olga Saputra sendiri dan kedermawanan Olga. Selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya ada dengan adik-adik yang dari mana kalian? Bogor. Dari Bogor jualan apa? Sate. Dari Bogor, terus kalian katanya sering dibantu Kak Olga, betul? Dibantu, pernah ketemu nggak tapi? Ini suaranya bisa sama ya? Ya, coba kita tanya. Udah makan? Udah. Kalian cowok kan ya? Ya. Oh, ya, baru berubah. Karena tadi jawabnya tuh bisa sama semua gitu. Ini Umlah, ini Ica. Oke, kita mau ngobrol sama mereka. Mereka ini dari Rumah Doa Anak Yatim dan mereka sering sekali mendapatkan bantuan dari Kak Olga Saputra. Betul ya? Coba mau ngobrol sama kalian berdua Om ajak ke atas panggung. Yuk, saya. Wah, langsung rebutan kursinya. Dok. Ini Umlah sama Ica. Ica. Halo. Ini katanya Kak Olga Saputra itu deket banget sama mereka berdua. Anak kesayangan. Anak Kalau kesayangan. datang ke sana pasti yang dicari berdua katanya. Dan mereka suka diminta kalau ada acara ke rumah Kak Olga, betul ya? Betul. Sayang, kamu aja yang nanya ya. Nanya Kayaknya mereka bareng kalau ya saya tanya jawabannya. agak takut. Nah, pengen tahu tahu nggak sih kenapa kok Oh, kalian enggak, memang bisa mereka jadi- kaku kayaknya lehernya. Sayang. Nah, akhirnya nengok juga. grogi kali Om, Oh, nggak iya, biasa ya kan? Pernah tahu nggak kenapa kok Kak Olga bisa selalu kalau ke sana nyarinya harus ada kalian, harus ketemunya sama kalian. Tahu nggak kenapa? Enggak tahu. Nggak tahu, tapi emang bener Olga selalu nyari Ica sama Umlah kalau ke sana ya. Iya. Iya. Biasanya diapain sama Olga kalau udah ketemu? Sering nyubit pipi, Nyubit pipi? cium tangan. Suka bercanda-bercanda gitu sama Kak Olga? Suka. Kok hostnya bingung nanyanya. Bingung ya Om? Kamu nggak profesional sih. Coba Saya tanya, yang coba. tanya, Gimana? Oke. Yang namanya Ica, angkat tangan. Silakan lanjutkan. Aku juga bisa. Hah? Kayak gitu doang mah aku juga Tapi bisa. dia Nggak bereaksi. pakai suara. Iya, iya, Ica, bener. Ica. Kak Olga tuh orangnya kayak apa? Lucu, Baik, lucu. terus terus jelek apa cakep? Cakep. Cakep. Terus kamu sayang sama Kak Olga nggak? Saya. Kak Olga sayang sama kamu nggak? Kan sama aja tuh jawabannya. Iya kan kita berusaha. Oh iya. Berusaha. Kak Olga suka joget-joget gak kalau depan kalian?
Nah, kan nggak dijawab kan? Nggak dijawab, iya. Kalian suka lihat Kak Olga joget nggak? Suka. Tuh kan, saya dijawab. Oh iya ya. Sering nonton Kak Olga kalau ada lagi di TV nggak? Sering. Tuh, kan dijawab juga aku. Iya, agak bingung ya. Kalian tahu Kak Olga itu siapa? Tahu. Nggak tahu? Tahu. Tahu siapa Kak Olga? Artis. Artis. Sering ketemu ya? Berarti sering ketemu Kak Olga? Sering. Seringnya sehari berapa kali? Makan obat kali sehari berapa kali? Udah ketemu berapa kali? Beberapa kali. Udah ketemu berapa Jawabannya kali? sama Udah semua berapa ya? kali? Ya, Kalau betul. ketemu sama Kak Olga juga kalau ngejawab bareng. Ini diajarin apa di yayasannya? Jawabnya bisa sama semua ya? Saya agak bingung nih. Kita ada, silakan. Ustadz ya? Betul ya, Ustadz? Oke. Ada WHM-nya atau sudah pakai? Ya, Baik Ustadz, ini adalah Ustadz Dwi Susanto. Ya. Ustadz ini adalah yang mengurus atau apa? saya pemiliknya. Namanya Rumah Doa Anak Yatim. Rumah doa Anak yatim. Jadi rumah tempatnya anak yatim untuk berdoa. berdoa untuk Allah. Jadi tamu datang ke tempat saya berdoanya ke Allah, bukan minta ke anak yatim. Kebanyakan kan orang datang anak yatim, doain Om Olga ya biar sembuh, bukan. Jadi Om Olga berdoanya ke Allah, anak yatim cuman amin gitu. Oh. Karena aminnya anak yatim bisa membelah langit sampai 7 lapis. Jadi 7 aras. Jadi Olga waktu pertama kali doain Om Olga ya biar rezekinya bertambah, biar umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Saya bilang salah Om Olga. Yang benar adalah rezeki panjang, umur panjang, kesehatan panjang. Ntar anak yatim amin. Jadi anak yatim cuma ngaminin aja. Hanya mengamini saja. Iya, waktu Om Olga penyakit saya sembuh, anak yatim amin gitu. Oke, Nah baik. kebanyakan orang salah persepsi, datang ke anak yatim minta doanya anak yatim. Harusnya dia berdoanya ke Allah, dia berdoanya ke Tuhan. Anak yatim aminin hajatnya dia. Oke. Kapan Olga pertama kali ke panti? 2013. 2013. Ya, Saya katanya waktu- sering memberikan sumbangan atau bantuan. Setuju. Jadi anak-anak yatim yang di depan tadi, Omlah sama Ica itu udah umroh. Jadi kita setiap tahun berangkatin anak yatim umroh sampai 50. Nah sebagian yang di sini udah umroh dan udah nyium Hajar Aswad. Dan Wow. yang disukain Olga tuh yatimnya unik, yatim kurung. Yatim kurung tuh yatim yang ditinggal papahnya meninggal, dia masih di dalam perut ibunya. Jadi belum lahir itu bayinya, masih dalam perut ibunya, tapi bapaknya udah meninggal. Nah itu namanya yatim kurung. Nah kita punya sekitar 40-an sampai 50-an orang. Nah, Termasuk itu, mereka berdua ini. ya ini udah umroh ya, dan dia udah nyium Hajar Aswad. Dan Olga paling suka karena dia udah cium Hajar Aswad. Kalau ini yatim apa tadi? Yatim kurung. Yatim guru juga Kalau ini, mereka. ya. Jadi yatim itu ada yang yatim biasa, waktu papahnya meninggal dia udah lahir. Atau yang belum lahir. Ada yang belum lahir. Kalau yang Ica lahir belum sama lahir. Ulan? Dia waktu itu udah lahir. Ada lagi Udah yang lahir, belum lahir. oke. Ya. Nah Nah, kalau kebetulan bantuan dari Olga sendiri tuh sebesar apa sih? Olga kalau nyumbang tuh serogohnya kantongnya dia, tidak dihitung. Jadi berapa dia sumbang, dia rogoh kasih duitnya untuk anak-anak yatim. Dan Olga waktu itu pernah disaranin sama kita, Olga gimana kalau umroh? Olga belum siap Pak Haji untuk umroh, tapi Olga pengen apa yang Olga niatin hajatin terkabul. Nah waktu itu kita punya ajarannya 5 Pak. 5 tuh 1, bangun pagi senyum. Kalau Islam dia sholat subuh, dia duha, dan kalau bisa tahajud. Dan yang terakhir bersedekah ke anak yatim. Nah Olga baru jalanin yang 1 doang, sedekah bersama anak yatim. Tapi subhanallah di saat dia meninggal, yang menghantarkan dia ribuan. Gimana kalau dia udah menjalankan yang 5 ajaran itu gitu. Ini mereka umroh dibiayai oleh Olga atau gimana? Umroh tuh dibiayain sama donatur. Jadi ada tamu-tamu kita yang pada datang ke anak yatim hajatnya terkabul, dia berangkatin umroh. Dan Olga salah satu ngasih uang saku buat anak yatim umroh setiap tahun. Setiap tahun? Ya. Oke. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, di saat dia sakit di rumah sakit Pondok Indah waktu itu, dia luar biasa care-nya kan anak yatim. Makanya kita ada acara yasinan setiap malam di rumah sakit Pondok Indah selama Olga di rumah sakit. Selama Olga di rumah sakit? Iya. Oke, wow.
Oke, terima kasih banyak Pak Haji. Terima Iya, kasih banyak Pak Haji. Dokter, balik lagi ke masalah tadi meningitis tersebut, dokter. Berarti kalau ini kan saya ada dua adik-adik nih, dok. Berarti penyakit ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja di usia berapa saja? Betul. Nggak pandang bulu dia ya? Nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu. Dan maaf, kemungkinan sembuhnya? Kalau sudah terkena? Ya kembali lagi pada stadium apa dia kena. Kalau semakin awal, semakin besar peluang untuk sembuhnya. Pencegahannya? Pencegahan untuk penyakit kita terfokus di meningitis, tapi pada umumnya penyamai penyakit infeksi itu tidak akan menyerang kita selama daya tahan tubuh kita baik. Berarti apa? Vitamin kah atau cukup istirahat atau apa? Istirahat, vaksinasi boleh, terus meningitis ada vaksinasinya? Ada, tapi biasanya dia spesifik untuk jenis kuman tertentu. Karena meningitis tidak hanya si kuman A yang bisa menyebabkan, tidak hanya si kuman B. Tapi untuk biasanya misalnya kita vaksinasi ketika kita akan umroh, itu udah datanya. Di Saudi sana kumannya kuman A dan kuman B, maka yang divaksin adalah A dan B. Oke, baik. Nah, kalau di Indonesia sendiri, seberapa besar sih penyakit ini menyerang kita? Berapa persen orang yang terkena? Ada datanya tidak? Saya terus terang tidak tahu datanya, tapi seberapa banyak? Cukup banyak. Cukup banyak. Cukup banyak? Cukup banyak. Terutama dok, karena? Terutama kalau di Indonesia paling sering karena TBC. Karena TBC, Paling bisa sering. karena TBC. TBC ada vaksinasinya juga kan, nggak salah? Waktu kecil BCG, BCG ya dok ya. waktu kecil. BCG waktu kecilnya. Cuman kan memang kalau kita vaksinasi, yang saya tahu kan memang bukan berarti kita tidak akan seumur hidup terkena penyakit itu kan. Tapi maksudnya kalaupun terkena mungkin menghindari supaya terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Iya. Betul tidak sih seperti itu? Dibikin lebih soft mild lah ya. lebih soft gitu ya. Oke, baik. Buat Anda yang ingin memberikan donasi ke Anissa, sekali lagi ini kita naikkan template-nya di bawah. Jadi uang ini akan diberikan langsung ke orang tuanya. Maaf sekali karena Anissa dan Ibu Ira harus ke belakang karena Anissanya udah mulai rewel. Kasihan sekali kalau dilihat di sini juga nggak tega ya. Kita kembali lagi selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Sebelum saya melanjutkan pembahasannya, saya mau lempar dulu ke Gina karena Gina juga ada pembahasan sedikit dari informasi sedikit tentang kesehatan. So, silakan Gina. Terima kasih Mas Dedi. Ya ampun. Aku tuh kalau sebelah cowok ganteng tuh agak-agak grogi Kak Coki. Halo juga Gina. Aduh agak jorok ya. Kok kayaknya kelihatannya udah jadi artis ya kan, MC di mana-mana, wirausaha juga, betul ya? Iya, iya. Kok bugar terus sih? Kan harus jaga kebugaran, kan kebugaran gitu? itu modal utama. Kita kalau sehat nggak bisa, kalau sehat bisa banyak melakukan hal-hal baik. Iya. Tapi kalau sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya bener juga, coba dikasih tahu dong gimana jaga kebugarannya. Memang harus ada yang namanya makan harus seimbang, harus Iya. ada olahraganya, istirahat harus cukup. Soalnya dulu aku pernah ngalamin nih Gina, sibuk banget, makan nggak teratur. Makan nggak teratur, yang dimakan juga nggak jelas dipilihnya. Buah-buahan kurang, sayur kurang, jadi nggak ada serat. Kalau seratnya kurang, BAB nggak lancar. Ya. Terus juga sembelit, perut buncit, Tapi itu dulu, sekarang sih udah nggak. Oh gitu. Berarti dulu makannya berantakan. Pas lagi sibuk banget dan nggak ngerti cara bagaimana mengelola waktu yang Itu nggak gemuk jadinya, nanti nggak ganteng lagi loh. Pernah ada takut gemuk, pernah juga ada takut kolesterol tinggi, begitu cek ke lab, bener hasilnya agak nggak baik. Tapi sekali lagi, itu dulu, sekarang udah nggak. Oh, pasti udah punya solusinya ya? Solusinya adalah Apa harus tuh? mengkonsumsi serat alami yang praktis. Nah, Apa ini itu? salah satunya Gina. Maximus Dietary Herbal. Maximus Dietary Herbal adalah obat herbal dari ekstrak serat alami dalam bentuk kapsul. Ini. Manfaatnya apa aja? Oh, manfaatnya banyak. Yang pertama adalah tentu kita semua tahu kalau Maximus ini adalah kaya akan ekstrak serat alami ya, yang membuat makan sedikit itu terasa jadi cepat kenyang. Nah, ini Aku bisa ngeliat Kak membantu. Coki aja udah kenyang kak. Ya, itu bisa membantu menurunkan berat badan, tapi itu karena serat alaminya. Oh, iya, Nah, oke. itu yang pertama. Yang kedua adalah serat alami dari Maximus juga melancarkan buang air besar.
Nah, sehingga perut kita tuh jadi tidak buncit, kita terasa ringan, dan ini secara alami. Jadi lancarkan buang air besar secara alami, kita nggak mesti merasain melilit atau diare. Nah, itu yang paling penting, karena kalau perut flat itu kan enak ya, benar nggak sih? Iya. Perutnya flat juga kan? Aku, iya dong, mau lihat? Jangan, Nggak usah, jangan oke seperti itu. baiklah. Tapi ada lagi kehebatan lain dari Maximus. Yang pertama, Maximus juga dapat membantu menurunkan lemak dan juga kolesterol jahat yang kita makan. Jadi itu langsung diproses keluar lewat BAB, dan itu membuat tentunya kadar kolesterol dalam tubuh kita tetap terkontrol. Kemudian mengingatkan lagi nih pemirsa, kalau serat alami yang ada dalam Maximus itu juga hanya bekerja di saluran cerna. Jadi tidak akan diserap oleh tubuh, makanya boleh dikonsumsi setiap hari dan aman. Ada satu lagi kelebihannya. Apa tuh? Maximus itu bisa membantu mengurangi gejala wasir atau ambeien. Oh, bagus ya. Itu berarti semua orang bisa konsumsi atau tertentu? Cara minumnya gimana? Semua orang, pria dan wanita, bisa makan start dari usia 12 tahun ke atas. Minumnya 2 kapsul di pagi hari, 2 kapsul di malam hari sebelum makan. Nah, buat kamu atau saya atau kita yang suka makan makanan lemak atau berkolesterol, itu kita harus makan 2 kapsul sebelum makan. Jadi, lemak dan kolesterol itu nggak sempat diserap oleh tubuh, tapi langsung dibuang pada saat BAB. Jadi, pemirsa, buat Anda semua yang ada di rumah, ingat hal ini. Yang penting adalah kalau Anda ingin terhindar dari kolesterol jahat, Anda juga ingin BAB-nya lancar secara alami, perut ramping, nggak buncit, tubuh terasa ringan, makanya harus segera minum Maximus Dietary Herbal. Maximus maksimal, lancarnya terasa ringan. Mau bagi-bagi hadiah juga ya? Iya, Ada boleh. hadiah? Boleh, silakan. Dengan senang hati. Iya. Dan pas banget barusan pemirsa sudah dengar apa yang kita sebutin. Apa kita berdiri di sini atau ke depan? Di sini aja. Sini aja. Kenapa sih Mas Coki pengen jauh-jauh dari aku ya? Nah, tiba-tiba pengen ngobrol sama Dedi Oh, dan narasumber yang lain. Tapi itu bagian dari dia. Sekarang yang mau ikutan telepon ada 2 juta rupiah, nanti akan dipotong oleh pajak. Anda telepon, saya tanya sama Anda, nanti saya tanya begini. Maximus Dietary Herbal, jawaban penelpon harus begini. Maksimal lancarnya, terasa ringan. Itu passwordnya. oke, udah ada kayaknya. Kak Coki, silakan. Coba ya. Yang mau Halo. dapat 2 juta, halo. Maksimal lancarnya terasa ringan. Belum saya tanya, saya baru mau ngomong sama Anda. Ibu sabar, Bu. Maximus Dietary Herbal. Maksimal lancarnya terasa ringan. Bagus banget, Bu. Ibu ini jaga sekali semangatnya. Pertanyaan buat Ibu adalah, Maximus Dietary Herbal terbuat dari ekstrak serat alami yang dapat melancarkan buang air besar dan mencegah penyerapan kolesterol jahat. Kelebihan lainnya adalah A, pilih ya Bu ya, A, meringankan gejala wasir, atau B, meringankan penderitaan cinta. Aduh. A, meringankan gejala wasir. Betul Ibu. Yeay. 2 juta rupiah dipotong pajak yang dipersembahkan oleh Maximus Dietary Herbal, maksimal lancarnya terasa ringan. Terima kasih, Kak Coki. Terima Boleh kasih. silakan Terima kasih, Gina. kembali. Kamu mau kemana? Aku Duduk, tinggalin silakan. ya. Aku kesana dulu. Jangan lama-lama ya. Nanti Om Deddy galau kalau nggak Oke, ada aku. silakan hati-hati jalan ya. Cuma di situ doang. Baik, saya ada dokter di sini. Saya teringat ada satu kata-kata yang menarik dari buku yang saya baca ini dari Buddha. Dia mengatakan bahwa you have to follow your heart, but bring your brain with it. Gitu. Jadi kita tuh harus ngikutin kata hati kita, seperti berdoa, minta doa anak yatim. Menyukai sesuatu, jalan ke satu tempat, jatuh cinta, dan sebagainya, itu kita mengikuti kata hati kita, dan itu bekerja dengan luar biasa. Tapi kita juga harus menggunakan otak kita, karena nggak bisa hanya dengan menggunakan itu. Itu dia kenapa Tuhan menciptakan otak buat manusia yang luar biasa. Jadi makanya ada kata-kata berdoa dan berusaha gitu, bukan berdoa saja gitu kan, tapi ada berusaha. Itu lagi yang nanti maksudnya adalah ketika Anda sakit atau Anda apa-apa, jangan ke klinik, tapi ke klinik. Itu yang jadi masalah, itu yang banyak orang-orang tidak lakukan gitu. Karena dia hanya follow heart tapi tidak follow brain. Akhirnya mereka jadi susah. Jadi ya dok ya, mungkin dokter bisa memberitahukan ke masyarakat kalau sakit harusnya gimana dokter? Ya sebenarnya gini, kalau untuk zaman sekarang sebenarnya bukan kalau sakit, kita lebih baik preventif daripada pengobatan. Ya, jadi apabila ini di luar khususnya untuk meningitis, tapi untuk penyakit pada umumnya,
prinsipnya penyakit itu tidak akan datang ke tubuh kita kalau memang daya tahan tubuh kita bagus. Bagaimana cara membuat daya tahan tubuh kita bagus? Itu adalah yang tahu si pasien itu sendiri. Artinya kalau memang kurang istirahat, istirahatlah. Atau kalau memang istirahat agak harus dikurangi, minum suplemen lah. Karena bagi apapun juga, yang terbaik, dokter yang paling hebat adalah si pasien itu sendiri. Dan apabila memang sudah ada gejala, sudah ada kita ngerasa nggak enak sama badan kita, segera ke dokter. Segera ke dokter. Jangan kita ambil enteng. Karena kenapa? Kita harus pikirkan kemungkinan terburuk sampai dibuktikan tidak. Oke, baik. Terima kasih dokter. Saya mau memperlihatkan Anda sesuatu. Ini kemarin saya saya mengeluarkan kata-kata. Saya keluarkan di template. Kata-katanya sederhana. Kata-katanya adalah, the thing is that you think you have time. The thing is that you think you have time. Oh, ada di bawah. Kata-kata ini saya masukkan ke Instagram saya. Jadi Anda bisa lihat ke Instagram saya di @corbusier. Di situ Anda bisa akan lebih baca. Kalau seandainya Anda membaca kata-kata ini, the thing is that you think you have time, itu artinya Anda salah. Itu ada di Instagram saya. Silakan ke Instagram saya sekarang di @corbusier. Karena kata-kata yang Anda baca itu beda. Kata-kata yang Anda baca, most people akan membaca, the thing is that you think you have time. Kata you kedua akan dilewat sama otaknya. Kata you yang ketiga, di situ ada 3 you sebenarnya, tapi you yang ketiga akan dilewat oleh otak manusia. Sebenarnya. Ada yang tidak melewat, ada yang lewat. Jadi dibagi menjadi 2 tipe manusia. Ada manusia yang lewat. Ketika manusia yang lewat, itu adalah manusia yang sebenarnya menggunakan otaknya lebih banyak. Makanya dia lewat. Karena otak akan melupakan sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang tidak penting, seperti trauma, seperti repeated sentence, itu akan dibuang oleh otak. Tapi ketika orang membaca ada 3 you di sana, itu adalah orang-orang yang lebih menggunakan perasaannya. Karena perasaannya lebih bekerja dibandingkan otaknya. Jadi ada 2 tipe manusia. Masalahnya adalah kita harus mengimbangkan antara pikiran kita dengan perasaan kita. Otherwise, your life not gonna be perfect. Tidak akan sempurna jalannya. Tapi itu juga yang akan saya gunakan untuk sebagai penutup di malam hari ini. Terima kasih anyway buat semua yang sudah hadir di sini. Itu juga kata-kata yang sebenarnya saya ambil dari satu buku tentang Buddha pada saat itu. Siddhartha Gautama mengatakan, the thing is that people think they have time. Yang jadi masalah adalah orang-orang itu berpikir bahwa orang-orang itu punya waktu yang banyak. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya dalam hidup ini Anda nggak punya waktu banyak. Anda nggak punya waktu yang banyak. Anda hanya punya waktu yang segitu-segitunya aja. Jadi kalau Anda sakit, kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya sesuatu apapun itu, lakukannya sekarang. Jangan pikir nanti besok aja. Udah ikutin kata hati saja. No, this doesn't work. The problem is you think you have time. You don't. You don't have time. Saya dari Corbusier Nita Gina, inilah Hitam Putih.